Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masyarakat Oku. Sore hari ini kami Pormas Peduli Oku ini ingin berbicara atau berbincang-bincang tentang bagaimana membangun Oku ke depan. Nah, di sini saya banyak hadir nih teman-teman dari masyarakat Peduli Oku. Dan teman-teman juga yang lain dari pemikir, ada pengusaha, ada orang birokrat, ada advokat ini. Banyak sekali deh yang punya pemikiran tentang bagaimana membangun Kabupaten Oku. Nah, di sini saya salah satunya ada teman kita atau tokoh kita dari Oku, yaitu ini Dr. Rasid Ridho. Beliau ini Irjen Pol, purnawirawan, ya. Dulu pernah Kapolda Lampung. Sekarang beliau ini juga jadi pengurus Peradi, juga jadi tenaga ahli Lemhanas, kemudian Asosiasi Jasa Pengamanan Indonesia. Banyak sekali sebetulnya jabatan beliau yang lain, itu intinya gitu. Kemudian yang nomor 2 ini Bandar Sajaya. Beliau ini adalah penggagas juga Ormas Peduli Oku. Sekarang beliau sebagai Sekjen Ormas Peduli Oku. Kemudian ini pengurus pembina di Ormas Peduli Oku, Maijen Marinir Purnawirawan tambah tua. Saud tambah tua. Beliau ini kalau dilihat asal usulnya bukan orang Sumatera Selatan, tapi lahirnya dan besarnya di Batu Raja. Orang Sumsel lah. Ibu Pagaralam ya, bapak dari Sumatera Utara. Dan beliau ini sangat perhatian ini terhadap perkembangan Oku. Nah, ini nanti kita ajak bicara ini tentang bagaimana kita membangun Oku ke depan. Kemudian di sebelahnya ini ada Fauzi Baldan. Beliau ini selaku bendahara di Pormas Peduli Oku. Beliau juga konsultan teknik sipil. Beliau ini ahli nih tentang teknik sipil. Kemudian di samping saya ini, Khairil Hamzah. Bukan Cina. Nah ini Khairil Hamzah. Ini putra Batu Raja ini. Bininya orang Gunung Liwat ini. Beliau ini adalah advokat yang terkenal di Jakarta. Banyak teman, banyak relasi, banyak hubungan, baik ke birokrat maupun pada pengusaha. Kemudian itu beliau yang kacamata, bajunya kotak-kotak, itu Mindo ya, Sitorus. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang sukses, yang kecil dan besarnya di Sumatera Selatan. Nah, ini saya rasa banyak sekali pemikiran beliau nanti yang bisa berguna untuk membangun Kabupaten Oku. Berapa tahun? 29 tahun beliau ini di Sumatera Selatan. Kemudian ini Dr. Bas Roni. Beliau ini orang birokrat di Seknek. Nah, saya rasa kalau orang Seknek ini banyak sekali ya mengerti tentang perkembangan di seluruh Indonesia. Makanya nanti kita minta pemikiran beliau ini bagaimana kita membangun Oku supaya Oku ini bisa maju setara dengan kabupaten-kabupaten yang lain, khususnya juga misalnya seperti kabupaten-kabupaten kota di Jawa. Nah, untuk yang pertama kita akan mendengar nih bagaimana pendapatnya Bapak Dr. Rasid Ridho, Irjen Pol Purnawirawan. Nah, silakan Pak Rasid yang sedikit ingin berbicara tentang infrastruktur di Kabupaten Oku. Terima kasih Pak Edi Kusuma. Saya tidak usah mengenalkan diri lagi. Tadi sudah disebutkan bahwa Sumatera Selatan itu provinsi kita ini, kalau menurut kita itu negara yang kaya, daerah yang kaya gitu loh.
karena segala sumber di situ ada. Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata Sumatera Selatan ini termasuk 10 besar termiskin di Indonesia. Dan ini mungkin nggak tahu salahnya di mana, apa salah urus atau gimana, karena daerahnya seharusnya kaya gitu ya. Nah, salah satu yang mempengaruhi perkembangan ekonomi atau pembangunan itu adalah infrastruktur. Ya, infrastruktur itu ya jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana kita ketahui, di Sumatera Selatan itu sekarang sudah terhubung jalan tol dari Bakauheni, Lampung, sampai ke Palembang. Tapi itu di lintas timur. Jadi kabupaten yang dilewatin hanya satu, yaitu Ogan Komering Ilir. Bagaimana sekarang kabupaten kita, yaitu Ogan Komering Ulu? Ogan Komering Ulu ini termasuk tidak beruntung karena dia tidak dilewati jalan tol. Sudah tidak dilewati jalan tol, juga nggak ada sodetan atau exit tol gitu ya, jalan keluar dari jalan tol itu ke daerah kita. Sehingga untuk mencapai Baturaja atau Oku, Kabupaten Oku, itu harus melalui lewat Terbanggi, keluar dari tol, masuk ke arah Kota Bumi, Lampung Utara, terus melalui Waikanan, melalui Oku Timur dan sebagainya, baru sampai di Baturaja. Sudah jauh sekali. Jadi itu kondisinya. Nah, bagaimana keadaan infrastruktur lainnya selain tol gitu ya? Udah nggak kebagian jalannya dari dulu sampai sekarang itu sedikit sekali penambahannya. Sebagai contoh, tahun 2021 dan 2022 itu jalannya 1 meter pun tidak bertambah gitu, jalan rayanya. Nah, sekarang kita lihat kondisinya. Yang rusak ringan dan rusak berat tahun 2004 itu 2021 itu sekitar 40% dari jumlah yang itu tadi ya. Kemudian tahun 2022 ternyata bertambah mungkin lebih dari 57%. Nah, itu nanti rinciannya bisa dilihat di datanya. Jadi tiap tahun itu pekerjaan yang tidak pernah selesai, tambal sulam begitu. Kenapa terjadi begitu? Karena alasannya sih anggarannya kecil gitu ya. Tetapi sesungguhnya itu bukan hanya anggaran kecil. Anggaran kecil bisa diperjuangkan kalau misal ada lobby-lobby, ada upaya keras dari pejabat itu untuk meminta bantuan kalau perlu sampai ke pusat gitu loh. Apalagi menteri kita ini ada menteri perhubungan dari tempat kita, kemudian kita juga ada putra daerah yang menjabat ya, ada Pak Firly ketua KPK, ada Pak Jimli, ada Pak Tito gitu ya, bisa kita berdayakan. Nah, Pak Saipudin jadi ketua Mahkamah Agung itu Jemelaya. Nah, kalau Pak Jimli Kedaton. Kalau Firly Ogan Ulunian. Ya, mobilnya apa? Mobil baru bisa masuk setahun terakhir ini. Nah, setelah di jembatan. Nah, jadi menurut saya itu jalan keluarnya pertama ya, pemerintah daerah itu harus menganggarkan, merencanakan untuk mengejar bahwa yang rusak beratnya harus dibetulin, termasuk yang rusak ringan itu. Menganggarkan atau minta bantuan pusat? Ya, menganggarkan dan minta bantuan. Ya, jadi harus direncanakan dulu. Ya. Jadi ada prioritas gitu ya. Ya. Nah, jadi soal tol tadi, sodetan jalan tol itu juga akan diperjuangkan dengan inilah maksud kita diskusi-diskusi ini. Maksudnya kita ini bukan cari jabatan, terus terang aja. Kita ini takut nyesal nanti kalau udah mati nggak ada ini memperjuangkan aja ngomong. Paling tidak kita berusaha mencubit pejabat-pejabat kita yang asal dari Oku atau yang sedang menjabat sekarang gitu loh ya. Sudah Pak Rasid. Nah, intinya ya. Terima kasih. Ya, pendapatnya Pak Rasid ya, untuk masukan. Ini sekarang Bandar Sajaya ini mungkin bisa berbicara sedikit tentang bagaimana sih perkembangan sarana umum di Kota Baturajanya ini. Silakan Pak Bandar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau kita bicara masalah Oku Baturaja, banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Rasid Ridho. Nah, ini berkaitan dengan PAM. Ya, kadang-kadang saya terus terang saja nih, heran juga nih dengan PAM ini kebutuhan utama. Iya, PAM itu kebutuhan utama. Ini
ya bukan 1 tahun 2 tahun lagi nih, sudah puluhan tahun, sudah beberapa kali ganti pejabat bupatinya nih. Nah, Jadi PAM sampai sekarang masih sampai belum. sekarang nih. Nah, kemarin saya pulang, terus terang saja, saya kalau pulang tuh agak risih gitu. Makanya saya sampaikan ke kawan, saya kalau pulang nih bingung mau mandinya tuh. Iya. Mandinya. Kalau rumah sakit umum bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah juga nih, rumah sakit umumnya juga ini kan ya kebetulan di depannya kan dibangun taman gitu ya. Bangun taman, musik damdum ya, musik. Mereka nggak tahu, nggak sadar kalau ada yang sakit di emergensi di rumah sakit itu. Ini sudah ada teguran sebenarnya dari rumah sakit. Ya Pak Bandar, Ya, itu. ini jadi intinya ya, yang perlu prioritas itu, selektivitas prioritas untuk dibangun itu PAM air minum, rumah sakit itu. Iya, terima kasih ya. Pak Bandar. Berikut ini kita minta ini pemikirannya Pak Tambah Tua. Maijen Marinir beliau ini Purnawirawan Tambah Tua. Kita minta beliau berbicara tentang bagaimana membangkitkan pariwisata di sana, khususnya Arung Jeram, karena kebetulan beliau ini adalah ketua Paji, Federasi Arung Jeram Indonesia. Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia. Silakan Pak Tambah Tua. Jadi terima kasih Kando Edi. Berbicara Arung Jeram, sebenarnya Arung Jeram itu ini saya bicara umum dulu, baru nanti kita ke tenisnya. Arung Jeram itu ada 4 pilar. Pilar pertama kita itu menginduk ke KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kedua, menginduk ke Menteri Pariwisata. Ketiga, menginduk ke Menteri Lingkungan Hidup, karena termasuk lingkungan hidup juga itu sungai-sungai itu alirannya. Dan keempat, kita menginduk ke BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena dari personel-personel kita itu mampu untuk menanggulangi bencana, khususnya bencana banjir. Ini kurang lebih. Nah, terus dari 4 pilar itu tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan Arung Jeram di Baturaja. Yang pertama yang saya rasa sangat penting untuk di Baturaja itu adalah bagaimana kita menciptakan budaya pariwisata di masyarakat, pada masyarakat Baturaja. Budaya pariwisata itu bagaimana? Nah, contohnya saja kita lihat, kalau orang ke sana itu dia nggak takut Memang lagi. di sana itu maksudnya Arung Jeram itu memadai untuk dijadikan objek pariwisata di sana. Ya, Di sebelah mana itu? yang saya tahu di daerah Mendingin, Ulogan situ. Nah, tapi ini bisa mungkin dijadikan pariwisata, tapi dengan catatan-catatan bahwa budaya pariwisatanya harus diterapkan. Kalau sama orang pendatang, dia harus bersifat ramah. Ya, budaya wisata lah. Jangan menakutkan orang, budayanya bersih, segala macam lingkungannya, segala Kalau macam. misalnya itu sudah memadai, Arung Jeram bisa ya di sana itu bagus ya. Sangat bisa, sangat bisa. Istilahnya Tapi itu deras air dan lain-lain itu memungkinkan. Ya. Untuk apa? Untuk level 1 2 lah memungkinkan, level 2 3 memungkinkan itu. Ya. Ya. Ya, mungkin udah masuk itu poinnya Pak Tambah Tua ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti menjadi masukan terhadap pemerintah di Kabupaten Oku. Amin, amin, amin. Kemudian lanjut ke Bapak Fauzi Baldan. Nah, ini Pak Fauzi Baldan ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Saud tadi, itu bisa di daerah Ugan Ulu itu bisa dibuat pariwisata Arung Jeram. Nah, mungkin kita perlu pemikirannya Pak Fauzi Baldan, bagaimana kita mengangkat harkat martabat masyarakat yang di Ulu Ugannya. Di sana itu ada 7 dusun. 1 dusun yang pindah-pindah itu, dusun Talang Selua itu, ya. Sehingga mohon maaf, kita bisa mengangkat harkat martabat saudara kita yang ada di desa-desa Ulu Ugan itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi Kusuma, menyambung pembicaraan dari Pak Rasid Ridho, juga Pak Bandar saja, juga Pak Saud Tambah Tua. Memang kalau untuk mengangkat harkat martabat masyarakat kita, khususnya di Ogan Ulu, di pedesaan Ogan Ulu itu mungkin perlu memang pemerintah daerah ini mendampingi, membina bagaimana meningkatkan, tentu lagi-lagi produktivitas
hasil pertanian mereka, hasil perkebunan mereka, sehingga nanti dengan itu juga bisa membuat masyarakat itu menjadi sejahtera kan gitu kan Pak. Jadi memang perlu seperti katakanlah masalah saya lagi-lagi menekankan masalah persoalan pertanian dan perkebunan di Ogan Hulu itu masih sifatnya masih konvensional dan hasil-hasil produksi. Kalau jalannya gimana? Jalan Nah, masuk. kalau kembali ke jalan itu memang itu sangat perlu karena jalan itu merupakan nadinya ekonomi kan tentu. Bagaimana masyarakat pedesaan mengeluarkan hasil ladangnya, hasil kebunnya kalau infrastruktur jalannya tidak memadai, Iya. sehingga perlu pemerintah daerah. Ada kaitan dengan itu, dengan rencana dam itu, Ya, sungai Laham itu. Ya itu sangat strategis kalau itu terbangun ada bendungan di Sungai Laham itu karena masyarakat Ogan Hulu itu akan menjadi lebih efektif dia Ya Pak Fauzi ya. bertanam Kalau kita nanti balik ke dusun, padi gitu kan. kita harus Tentunya jalan-jalan nih ke sana, ke dusun-dusunnya Ulu Ogan itu, supaya kita bisa melihat langsung bagaimana perkembangan di dusun-dusun itu. Ya. Ya mungkin terima kasih Pak Fauzi. Baik, mungkin itu saja Pak Edi. Ini yang berikut ini. Bentar. Nah, ini kita lanjut kepada Pak Mindo Sitorus. Beliau ini pengusaha sukses dan dibesarkan di Sumatera Selatan. Mungkin ada masukan beliau tentang bagaimana membangun Oku supaya Oku ini jangan sampai daerah terpencil atau daerah tertinggal. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Oku. Jadi begini, usul kami sebagai pengusaha, libatkan pengusaha ya untuk mempermudah perizinan, dan juga kita sebagai agent of development dipandang sebagai partner daripada pemerintah lokal. Khususnya tadi sampaikan abang kita tadi bahwa sektor pertanian kalau boleh ada peran swasta dalam, contohnya kalau tidak ada Oku, Sumsel tidak akan bertumbuh sampai 5, sekian persen ya pertumbuhan. Oku masih 2,5, yang lain pada minus daerah lain. Jadi kita harus bangga dengan Oku ini. Tinggal bagaimana kekurangannya peran swasta usul saya. Yang kedua, infrastruktur, libatkan peran swasta bersama. Bayangin puluhan tahun ini di sana cuma ada 5 PT besar. Ada Semen Batu Braja, ada PT Megan Raya, terus ada berapa PT lah ya ininya. Mitra Ogan ya. Coba kita libatkan swasta-swasta lain, ya kan? Dan yang sudah ada, ya. Dan kalau boleh usul kami dari forum ini kita bentuk FGD, output dari Forum Group Discussion, ya, ya kan? Ya, ini judulnya peran swasta tadi, Public Private Partnership, ya kan? Dan kalau boleh masyarakat, mantan teman-teman yang pernah lahir di Oku, tinggal di Oku, ya kan? Besar di Oku, balik kita bangun Oku kembali. Iya, terima kasih Pak Mindo. Ya, luar biasa ini pendapatnya ini. Amun jadi perhatian oleh pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Oku dan anggota DPRD-nya. Jadi dalam membangun Oku ini, kalau menurut Pak Mindo Sitorus yang pengusaha sukses ini, dalam membangun Oku itu harus melibatkan peran swasta. Ada kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Nah ini yang intinya ini. Kemudian ada ini yang orang hebat kita juga ini, Dr. Bas Roni. Beliau ini adalah bertugas di Seknek ini, Seknek. Yang seperti saya sampaikan tadi di awal, pasti beliau ini mengetahui bagaimana cara membangun suatu daerah sehingga daerah itu jangan sampai menjadi daerah tertinggal. Silakan Pak Basroni. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya pernah ke Oku Pak Edi pada waktu dengan Pak Taufik Kemas. Pada saat itu bupatinya Pak Syarial Usman. Dan saya tidak terbayang tadi apa yang disampaikan teman-teman di diskusi kita ini, bahwasanya ternyata Oku jauh lebih terbelakang. Jangan kena jarak yang terlalu jauh dengan Palembang, ini diabaikan. Sebetulnya mundur majunya daerah ini
bukan hanya terbatas dengan sumber daya yang ada dalam bentuk sumber daya ekonomi, tapi faktor SDM juga akan ikut menentukan. Nah, kemudian sinergitas. Bagaimana sinergitas yang ada di daerah? Umpamanya hubungan antara bupati dengan DPRD, bupati dengan gubernur, dan kemudian juga perlu power tekanan dari teman-teman ataupun kawan-kawan. Ini kan Oku ini kan banyak yang jadi sebenarnya. Dalam konteks nasional kan banyak megang peranan. Ada Pak Firly tadi sampaikan, kemudian ada Ketua MA, ada Pak Tito. Kok sampai Oku tidak dilihat kan? Jangan tidak terpikirkan gitu kan. Nah, kita berharap dengan era Sumsel sekarang ini kan ya kebagianlah Oku tuh dengan tampilnya putra-putra Oku di tingkat nasional memberikan kontribusi. Dan kita berharap juga pimpinan daerah jangan ya duduk di meja, cari-carilah sowan-sowan ke gubernur, sowan-sowan ke Jakarta untuk menggapai. Kalau proyek-proyek yang ada itu kan sebenarnya itu kan proyek yang sudah tercatat. Jadi kan ada proyek-proyek yang bisa dilobi dan itu mesti berasal daripada termasuk tadi kerjasama dengan swasta, teman-teman pengusaha swasta di bawah. Kemudian bupati pintar-pintar juga ke Jakarta, lobi-lobi ke departemen kalau ada yang bisa dimanfaatkan buat Oku. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Basroni ya. Ini ada saran yang paling mulia nih dari beliau kepada pemerintah Kabupaten Oku ya. Harus sering koordinasi bahasa Jawanya soan ya. Yaitu antara pemerintah Kabupaten Oku dengan provinsi. Kurangin ego. Kemudian koordinasi juga dengan pemerintah pusat. Rajin-rajin ke Jakarta tapi cari kerjaan Pak Edi. Kemudian kita gabung dengan pendapatnya Pak Mindo bahwa manfaatkan atau bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Pihak-pihak swasta. Betul. Ini saya rasa mengena sekali ya untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Batu Raja, termasuk anggota DPR-nya, agar ini menjadi masukan ya untuk membangun daerah Oku. Nah, ini ada tambahan sedikit dari Pak Rasidido ini. Ya, 1 menit ya. Terima kasih. Jadi tambahan saya tadi saya lupa mengatakan solusi ya. Solusinya yang saya kemukakan tadi dari jalan yang perlu diprioritaskan, rusak berat, rusak ringan itu perlu adanya penertiban penindakan terhadap kendaraan yang bertonase lebih yang melewati jalan itu. Kalau enggak percuma aja kita kan. Nah, terus yang tadi saya setuju ya, mau saya sarankan juga katanya perlu power tekanan itu betul sekali itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mentalnya seperti introvert gitu ya, lebih bagus sih ya kalau perlu kita bantu di sini. Kita lobby siapa untuk membantu pejabat-pejabat itu melobi pemerintah pusat gitu ya. Nah, terakhir Pak, arung jeram sedikit. Arung jeram itu seingat saya Sungai Ogan itu, saya suka mandi ke Sungai Ogan tuh tertarik karena batu kalinya. Nah sekarang batu kali itu kan banyak diambilin untuk crusher gitu ya. Menurut saya itu kalau diambilin itu akan merusak lingkungan. Dan jadi itu harus juga mungkin ada perda mungkin. Perda menindak itu siapa yang pelakunya. Kadang-kadang kades itu malah ini ya. Makasih. Ya, waktu jualah yang membatasi kita ya. Dalam pembicaraan ini pembicaraan walaupun kelihatannya sedikit, ini tapi menurut saya sih penuh arti. Mudah-mudahan ini nanti didengarkan oleh masyarakat Oku, orang-orang di dusun ya, sehingga ini menjadi pemikiran kepala desa ini nanti bagaimana membangun desa masing-masing ya. Banyak hal sebetulnya yang perlu kita perhatikan atau kita bangun di Kabupaten Oku supaya Oku bisa ini. Terima kasih teman-teman sekalian atas saran pendapatnya tadi untuk pembangunan Kabupaten Oku. Hidup Oku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.